Ini sekarang lintas diskusi perburungan. Kalau nggak mau terima, ya udah bang. Emang abang tahu dari mana dia cuma mau punya burung? Abang tahu dari mana? Berakal sehat dulu bang. Kamu yang kan Tuhan itu harus punya burung. Bang, cara logika ya bang ya. Kau itu pakai otak dikit bang. Kalau Tuhan tidak mempunyai burung, Tuhannya nggak punya burung. Izin sebentar. Tadi muda kata kamu si Yesus ini nggak pernah menyembah ya. Yesus nggak pernah menyembah. Ya muda. Kata kamu tadi si Yesus nggak pernah menyembah. Coba Yohanes 4:22. Yesus menyembah nggak itu di situ? Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Menyembah yang punya burung atau tidak punya burung? Yesus bilang kami, termasuk Yesus juga menyembah. Ayo, Yesus menyembah yang tidak punya burung. Ayo, Jawab. Bingung kan? Makanya bang, jangan menyembah yang punya burung. Macet. Bingung dia, bingung. Berarti ya bang, berakal sehat bang. Kami capek bang, bahas burung aja lah biar mengangkat akal kamu itu loh. Dia cari mungkin dari ayat sebut ini Yohanes kali. Ya emang Kristen dia pengen nyari ngebela Yesus, pokoknya Yesus Tuhan aja, Yesus Tuhan. Iya, tampilkan dulu biar ini udah ditampilkan ini, baca sendiri. Ayo bang, jawab Bang, jangan tegang. jangan tergoncang bang, jangan tergoncang, cepat kali tergoncang nih, nggak seru. Santai. Dia bingung juga nih, burung Tuhan fungsinya apa? Pertanyaan saya tadi belum jelas bang. Pertanyaan kamu sudah saya jawab bang. Iya, Tuhan kalian itu siapa? Siapa namanya? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Siapa? Yang tidak punya Iya, burung. Tuhan yang disembah oleh Yesus yang nggak punya burung. Saya bertanya, jelaskan. Saya jelaskan ya, Tuhan kami, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Siapa namanya? Nah, siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus? Bapak, Allah Bapak kan? Beda agama. Apa? Karena kita beda agama, entah iblisnya kalian semua nggak tahu. Ya memang beda agama bang. Saya sama Yesus agamanya sama. Kami menyembah kepada Allah. Abang kan menyembah kepada Yesus. Ya beda lah bang. Gimana sih? Bukan kalian menyembah dan mengikuti perkataan Nabi Muhammad kah? Ya iyalah, dari mana kalau kita tahu firman Tuhan kalau bukan dari Nabi bang? Nabi Muhammad itu Nabi bang. Nabi Muhammad itu sebagai apa dia? Coba. Nabi. Itu utusan dari mana? Apa? Utusan siapa? Utusan Allah. Sama kayak Yesus diutus Allah. Nah, oke. Sama seperti utusan Allah. Sedangkan perbuatan Nabi seperti apa? Nabi Muhammad. Kenapa jadi perbuatan Nabi yang kau tanya ini Tuhan atau Nabi? Mana sih bang ini? Di ajaran kami di sini bang, ya. Kalau di ajaran kami di sini, tunggu saya baca. Enggak, tunggu bang. Abang mana lari apa yang telah dilakukan oleh Nabi kalian? Apa emang banyak bang? Yesus bisa menyembuhkan orang yang dulu bang. Enggak, yang setahu abang. Nabi bisa nggak menyembuhkan orang penyakit, orang yang mati bisa hidup? Terus kalau orang yang terus apa manfaatnya setelah dia hidupkan orang mati itu, manfaatnya apa bang bagi peradaban? Apa manfaatnya sekarang? Ya manfaatnya dia biar bisa dia bertemu dengan keluarganya. Masih ketemu dia sama keluarganya? Iya, mati lagi nggak dia? Aku tanya dulu bang, jawab bang pertanyaan saya. Nggak, habis itu mati lagi nggak dia? Bang, setelah hidup itu mati lagi nggak dia? Dengar dulu bang, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau memang Nabi Muhammad itu seperti Yesus, bisa nggak Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan orang yang mati? Yang mati saya tanya nih bang sekarang. Yesus menghidupkan bang, gini bang. Yesus menghidupkan orang mati bang, tapi Yesus nggak bisa hidupkan burungnya yang mati bang. Gimana itu?
berarti Nabi Muhammad nggak seperti Yesus. Itu nabi-nabi Ya bang, ya. Oke, Nabi Muhammad tidak seperti Yesus. Saya tunjukkan sekarang bang. Tunjukkan sekarang mana ada orang oten yang sekarang mati hidup kembali. Berarti itu nabi kalian itu pelecehan, longor, tahu? Saya tanya nih. Pelecehan. Mana Ngapain? Sekarang fungsinya apa setelah Yesus menghidupkan orang itu? Fungsinya apa? Apa yang membuat peradaban dunia ini berubah gara-gara dia hidupin orang? Kan nggak ada. Yesus ngidupin orang mati, burungnya mati dia nggak bisa hidupkan. Enggak, jadi ini sebenarnya fix udah dijawab selesai sama Bang tadi ya, Bang Icun tadi ya. Abang Icun atau Bang apa tadi? Bukan Bang Icun. Muda Batak. Udah Batam tadi ya. Jadi sudah dijawabnya, yang menghidupkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit adalah yang punya burung. Udah selesai. Ya. Ada tamu itu, tamu. Guru. Assalamualaikum. Guru. Waalaikumsalam. 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 Ada yang mau disampaikan Abang Guru? Belum ada sih Bang. Oke. Enggak, Saya ini minta kursinya ya Abang Guru ya. Kristen atau Islam? Biar ada oten satu orang ya. Oke. Ya. Makasih ya Bang Guru. Tap di bawah ya Bang ya. Oke, siap. Jadi maaf ya, gini, akhi semua maaf ya sama yang di taping, gini ya. Jadi gini, kita kan setiap hari kan kita membahas Bible nih. Coba kita bahas dulu kedudukan Tuhan yang sebenar-benarnya, kan gitu ya. Kita coba dulu kita lihat dulu, oten ini cara berpikirnya gimana sih, kan gitu ya. Nah, kita lihat dulu, apakah oten ini mendudukkan Tuhan itu sebagai pencipta atau sebagai pemilik burung? Nah, iya, ini akal loh. Sederhana yang dibawakan ini sebenarnya. Burung lagi lah, sus. Kau punya burung sih sus masalahnya. Yesus punya burung Bang, tapi tidak ada satu riwayat pun burungnya Yesus pernah hidup tuh, nggak ada riwayat itu. Kalau dia ada riwayatnya dia menikah terus punya anak, itu artinya terbukti bahwa burungnya pernah hidup. Allah Akbar. Ya Allah. Yang paling parah tadi itu gitu. Tuhan Yesus itu punya burung. Makanya umatnya itu punya burung. Nah, terus yang berarti yang perempuan nggak diakui umat sama Yesus. Yang punya kerang, kalau kata Ustadz Hasan tadi. Yang punya kerang. Lanjut Ustadz Hasan, lanjut. Jadi nggak gini Akhirnya, itu sebenarnya apa sih supaya membangkitkan pikiran kita sebenarnya itu? Ya. Iya, itu bukan menghujat, bukan. Jangan menganggap Muslim di sini sedang menghujat, bukan menghujat kami di sini. Tapi itu untuk menghidupkan akal. Masuk akal tidak sih Tuhan itu punya burung? Masuk akal tidak sih kita menyatakan Tuhan yang mengakui yang punya burung ini Tuhan? Masuk akal tidak sih kita menyembah yang punya burung? Kan gitu. Jadi itu aja supaya Kristen ini hidup akalnya gitu. Kalau bahas itu kayaknya kita udah cukup ya gitu. Kalau kayaknya kita udah cukup ya gitu. Ini pertanyaan cukup bagus tapi cukup menggelitik, jadi kita tertawa semua ya. Belum lagi dibilang Saya nggak punya burung ya, saya nggak punya burung. Belum lagi gini Tidak diakui kalau gitu. Kamu. Emang nggak diakuin. Enggak, belum lagi masuk kepada penyampaian Lukas kan gitu. Berbahagialah perempuan yang telah menyusui engkau. Yang disusui ini Tuhan atau manusia kan gitu.
Tuhan disusui supaya sehat ya. Bukan Tuhan yang memberikan kesehatan. Nah itu belum lagi. Jadi coba dulu kita udah kita anggap kita udah finish sebenarnya menyampaikan nama Oten ini apa mengenai Bible-nya udah finish, tapi Oten yang nggak masuk akal kan gitu. Kita buat dulu di suasana yang bisa masuk akal. Apa itu? Yaitu tadi burung menyusui, yang berbahagialah engkau yang perempuan yang telah menyusui engkau. Perempuan ini kan disebut ibu Tuhan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Gimana? Kau turun? Kan ibu Yesus itu kan diakui ibu Tuhan. Bener nggak Bang Teku? Yang kata ada perempuan yang bilang, siapakah aku, ibu Tuhanku mengunjungi aku, kan gitu. Betul. Nah, berarti Tamsah naik aja kau, naik aja, nggak usah tapping. Tamsah. berarti kan Maria ini kan ibu Tuhan. Berarti yang disusui, kenapa Maria ini disebut ibu Tuhan? Karena yang dilahirkan Tuhan. Berarti yang disusui itu tanda tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hatamsah dari Lampung, ikut bergabung kepada saudaraku Muslim. Ya Abang, karena emang kita ini buat ruang diskusi, jadi kami minta satu kursi buat Gak apa-apa Bang, saya aja yang turun dulu. Bang, saya ada kerjaan soalnya. Iya, Bapak. Kalau begitu saya diturunkan, tidak apa-apa host. Enggak Bang, saya yang turun Bang, karena saya mau sholat Bang. Oke. Assalamualaikum. Iya, saya pamit juga ya Kak Host Tadasan, Bang apa yang lain. Assalamualaikum. Iya Bang, tentu ya Bang. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ada 2 kursi, satu boleh Muslim naik, yang mau naik multi, satu lagi buat Kristen ya, silakan. Ya Meli. Halo. Kok kenapa aku? Kan? Oh ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Nih Bu, saya kan punya akun Bu. Dia tuh hina Islam Bu. Islam apa yang ngatain Islam apa aja. Mbak gini Mbak. Kalau ada yang menghina Islam, sampaikan dulu Bang. Tuhan itu dinubuat, Yesus itu kan Tuhan. Yesus dinubuatkan untuk dihinakan atau tidak? Pertanyaannya. Itu tuh akun sebelah tuh. Sok tahu banget tuh akun sebelah. Mereka loh Mbak gini. Kalau bicara Tuhan itu hina, mereka loh Mbak menubuatkan Tuhan itu untuk dihinakan. Menubuatkan Tuhan harus ditombak, menubuatkan Tuhan harus diludahi. Iya gitu. Giliran dihina balik malah keluarkan kok Bang. Jadi itulah Oten, kalau nggak botol ya nggak Oten. Itu giliran dihina balik langsung aku keluarkan gitu. Kan namanya takut ya Bang. Ya itulah Mbak, makanya Mbak kalau Mbak mau masuk Komal, ya masuk Komal itu bareng-bareng sama Bang Ayat Tasya. Bang Ayat Tasya ini suka kalau untuk kumpul-kumpul, diskusi gitu, ngobrol. Ya enggak Bang Ayat Tasya? Ya siap Ustaz. Ini aja bagikan saja. Ngadi. Bagikan saja.
Biar saya bantai nanti Kristen, oke? Katanya ngatain Islam botol, menuhankan batu. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah yang umur 3 tahun. Gitu. Gila Malik langsung aku keluarkan gitu. Mbak Meli dari mana? Mbak Meli dari mana, Mbak? Banyumas, Jateng. Oh, Banyumas. Oh ya, salam kenal, Mbak. Oke, Mbak. Dari Solo, Mbak. Oh, ini. Padahal sebenarnya yang botol itu umat Kristen, Kakak Meli, di mana Yeremia 4:22, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak yang tolol. Nah, botol itu kan singkatan bodoh dan tolol. Ah, berarti Yeremia 4:22 itu buat Kristen gitu loh. Nih, kuncia itu yang kayak bule itu. Ilah. Tuh mintanya semangat banget gitu. Itu siapa? Akun Cia yang Cia pokoknya. Iya. Ya nanti share aja kalau misalnya kakak masuk ke tempat Kristen, share ke saya. Follow ya Bang. Follow ya Bang. Nggak bisa akunmu di follow, privat akunmu Mbak Meli. Ya nanti saya follow. Oke. Assalamualaikum Ustaz Tri. Nyembae. dia ini apa? Jadi berhala di atas. Ku parkir dulu ya, aku mau sholat asar. Udah masuk asar. Aduh, ini akun Oten ya itu. Yang di atas tuh akun Oten ya, Bang. Kok berhenti Bang? Itu yang paling atas itu. Oh, api Berneo. Itu Oten ya, Bang? Oten ya, Bu? Iya, marahin aja. Dia gitu takut tuh Bang, takut. Mau balas dendam ya, nggak boleh. Win, sore Win. Sore juga. Kristen Islam. Aku Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di suara saya hilang nggak? Yang satu tadi. Yang tadi hilang. Ini ada. Tadi hilang tadi. Yang tadi emang betulan nggak ada suaranya kan? Nggak ada sama sekali. Oh, padahal di tempat rumah istri ketiga kok bisa hilang ya suaranya ya? Kita lanjut. Rumah istri ketiga gue. Nasib dijadiin istri ketiga mulu. Enggak, di bawah deh Ustadz Ramli bilang sampai lambat ini TPQ ini. Katanya gara-gara masalah burung. Fokus dia masalah burung. Lanjutlah, saya sholat dulu. Sholat asar dulu saya nih. Parkun ya, lanjut. Nasib jadi istri ketiga mulu. Enggak, mau diskusi sama siapa nih? Mau sama saya aja nggak? Krislam tadi siapa? Itu tuh. Api Berneo Kristen. Win. Kristen. Kan? Monitor Win. Ini nggak bahas apaan sih? Biasa ngebahas kitab Anda, membahas kitab kejadian dari kejadian sampai kecelakaan. Pantas ya umat Islam kebanyakan pada bodoh-bodoh ya. Nah, mau hujat, bukan mempelajari kitab sendiri malah. Nah, mau hujat kan? Emang betul kejadian kan ada kecelakaannya di sana. Oten botol. Itu bukan menghujat, tapi karena aku ngomong gue justru serius. Emang apa adanya kan? Emang kalau jujur nggak boleh. Begini Win, itu sesuai tema. Tuhan kau siapa Win? Kita ngomong jujur dibilang hujat. Win. Gimana sih? Berarti nggak boleh jujur ya? Saya tanya Tuhan kau dulu, Tuhan kau siapa Win?
Tuhan. Ya Allah lah. Bang Tri udah mamot ya, moderator ya. Bang Tri udah moderator. Jangan dijadikan moderator, nanti ini lagi suara saya hilang terus, Bunda. Udah 3 akun tuh. Hilang terus suaranya. Nggak usah. Suruh ini aja nih, Opten Sesat Win ini. Enggak. Nggak ada, kita di akun aja. Jangan dijadikan moderator saya. Saya dari awal deh. Win. Halo Win. Masih menyembah berhala nggak? Ya ngapain berhala disembah daripada kita menyembah batu. Masih mendingan berhala berarti menyembah betul, manusia daripada menyembah batu. Manusia kan dia makhluk hidup. Kalau sembah batu ya mati dong. Masa benda mati lo sembah? Daripada lo nyembah manusia biasa. Nah itu punya kon lagi. Tuhan gimana ceritanya punya kon? Coba ceritakan dulu kejadiannya gimana. Bukan punya kon punya 2 tangan, 2 kaki, atau berjenis kelamin gitu. Di dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam itu sekarang di surga ditempatkan. Nah, yang dinyatakan di dalam Islam, Yesus yang disembah umat Kristen itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sekarang dia di dalam surga. Nabi Muhammad ada di surga enggak? Karena dikubur kan. Umat pilihan Allah yang mati mana? Yang mati siapa? Nanti dulu. Yang mati Biar sama siapa? saya dulu. Bunda Meli diam dulu. Biar sama Oke. Biar kita pakai data aja. Saya dari tadi cuman bercandaan ya. Ini agak serius ya. Soalnya tadi kebetulan Ya udah. nyantai. Kita pakai data ya. Data apa nih? Oke. Kan sesuai dengan data. Coba buka Yohanes 1 ayat 1. Nabi Isa alaihissalam kan di dalam surga kan. Yesus yang disembah oleh mana dulu umat Kristen itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Islam aja mengakui Nabi Isa itu sudah ada di surga. Dengan Nabi Muhammad. Jelaskan dulu sama Kak Triswaka. Jelasin dulu sama kebanyakan ceramah. Iya kebanyakan ceramah nanti aja emang kayak gitu. Kau kebanyakan ceramah dari tadi, kau kebanyakan ceramah. Saya tanya Anda tentang Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan Firman adalah Tuhan, kemudian Firman menjadi manusia. Tuh gimana ceritanya tuh Firman jadi manusia? Coba jelaskan dulu lah Yohanes 1 ayat 1. Kau jangan berkhutbah di sini, nanti aja di gereja kalau kau berkhutbah. Coba jelaskan dulu. Macet. Kan nggak bisa jawab kan? Nggak ada ilmu nih. Islam aja mengakui Nabi Isa itu ada di surga. Yesus yang disembah orang. Kau dibahas Nabi Isa ada di surga. Sekarang Nabi Muhammad di mana? Di surga apa di kubur? Halo mama, pantas bodoh. Ya Nabi Muhammadnya di kuburan lah kayak Tuhanmu ya dikubur. Udah lanjut aja Bunda. Ini nggak ada ilmunya, biar sama yang lain aja. Sama Bunda Meli juga boleh. Nggak ada ilmunya. Dalam ajaran Islam ada mengakui Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada ilmu. Ini ada Udin nih. Udin saya naikin ya. Mending Udin nih. Bang Tri dia mau belajar dia tentang Islam Udin nih tadi. Silakan. Dia tadi di Bunda Umu belajar. Dia anak Mike Iya, sama Bang Pesti ya. Iya. Udah lanjut Bang Tri. Ayo sholat belum Ayah? Baru selesai wudhu saya nih. Oh yaudah. Ntar gantian. Udah sholat dulu. Ini kita buka data ya. Nih api Purneo mana nih? Ada di bawah Mbak. Oh berdiam mulu. Diam baik. Salam. Bang Udin naik Bang. Lagi deh tuh. Iya nggak dulu. Apa sih mau kemana? Assalamualaikum. Enggak. Ini coba aku mana? Oh iya itu. Mana Udin tadi mana? Turun dia.
Sebentar aku jamak lagi. Kayaknya sinyal deh. Waalaikumsalam. Bang Udin naik, Bang Udin. Yang saya perbesar dulu ya. Iya. Nah ini saya narasi aja bunda ya. Apa namanya di Yohanes 17, nih Yohanes 17 ya, pasal ketiga. Wahazihi hiyal hayatul abadiyah. Yesus berkata, dan inilah hidup yang kekal atau hidup yang abadi ya. Ayyakrifuka, bahwa kalian mengenal engkau siapa? Tuhan, antal ilahil hakiki, sesungguhnya Tuhan itu yang sebenarnya adalah satu, wahdaka yang satu, wa Yasu'a, dan Yesus Al-Masih allazi arsaltahu, yang telah diutus akan engkau. Jadi jelas di sini pernyataannya Yesus itu sebagai utusan. Dia menyatakan kalau ingin pengikut-pengikut Yesus ini kekal dalam sorga bersama Yesus, maka hendaklah dia menyembah Tuhan yang satu atau mengenal kepada Tuhan yang satu. Injil 17, Yohanes 17 pasal 3. Silahkan di cross check. Yang pakai, nggak usah pakai Al-Muqaddas juga nggak apa-apa. Kita pakai data. Jadi di sini jelas kalau kau mengikuti Tuhannya Yesus berarti kau bernabikan Paulus, bukan Yesus. Katanya mengikuti Yesus, tapi kenapa yang diikuti justru perkataan Paulus? Nih perkataan Paulus ya, sebentar. Banyak banget nih sponsornya nih kitabnya. Kitabnya aja pakai sponsor. Iya. Soalnya lagi laku Bang. Nah, ini. Wa ta'ayyana binullah, dan meyakinkan bahwa Tuhan itu punya anak bi quwwatin min jihati ruhil qaddasiyah, dengan kekuatan Roh Kudus. Bil kiamah, pada hari kiamat nanti, minal amwati, sanggup membangkitkan orang yang mati. Siapa? Yesus Al-Masih Rabbana. Yesus adalah Tuhan kita. Nah, yang berkata siapa di sini? Nih, Paulus. Jadi bukan Yesus ya. Nah, silakan kalau mau bantah pakai data. Kalian ini sebenarnya sesatnya ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, Yesus bertuhankan Tuhan yang satu. Tidak ada satupun kalimat di sini bahwasanya Tuhan itu Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kita buka lagi Yohanes 13 pasal 13. Bentar. Ini yang sering di framing oten di sini nih ya. Yohanes 13 pasal 13. Ditambah Matius tambah Yohanes ayat 17 Kak. Ini Bunda. Nah ini kan antum tad'una nih, kalian memanggil namaku mualliman sebagai guru, wasayyidan dan sebagai tuan, bukan Tuhan di sini. Kenapa kau paksa diubah lagi nih sayyidan nih. Nah wahasanan, nah ini jelas sih nggak ada di sini kalimatnya Tuhan. Ditambah Yohanes ayat 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus kepada kepada Allah, dan menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaannya apa Bunda di sana maksudnya? Bahwa Yesus itu kan sebagai utusan kan? Iya, utusan. Ini udah benar. Tuhan kan? Bahwa ayat Yohanes ayat 17 mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar. Ya betul-betul. Subhanallah, luar biasa itu Bunda Meli. Bang Udin monitor.
Iya bang, monitor Di bang. di Alkitab udah ada bang bahwa Allah itu Tuhan yang agung, Tuhan yang satu. Karena begini ya, kalau di Injil Mukaddas ini disebutkan Yesus yang berkata ya, wahazil hiya hayatul abadiyah, Injil Yohanes 17 pasal 3. Bermula ini dia siapa? Merujuk kepada ilah. Al hayatul abadiyah, hidup yang kekal. Arti dari mafhum kalimat di sini ya, ini kalimat bahasa mubalagah. Sorry ya Bang Udin ya, saya pakai bahasa Arab nih, kitab Anda saya pakai dengan bahasa Arab. Udah ya Kak, saya mau sholat dulu. Udah. Silakan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya Kak. Udah saya follow Kak. Oke, Mbak. Udin monitor bang, monitor. Iya, di sini kalau mubalagahnya pahamnya jika abang tadi tuh bawa data dari mana itu? Kok ada Al-Qurannya, terus itu data apa itu bang? Saya megang Injil Al-Muqaddas yang dipegang oleh umat Kristen yang berada di Arab bang. Jadi dengan Bible. Cuman bedanya dengan Bible yang di Indonesia ini bang, ada 367 kosakata bahasa Arab ini dirubah bang, nggak sesuai lagi dengan makna sesungguhnya. Jadi Kristen Arab itu menurut abang itu percaya juga bahwa Yesus itu utusan? Iya, kalau menunjuk daripada Injil Yohanes 17 ayat 3 ini, sekali lagi saya bacakan ya bang ya. Wahazi hiyal hayatul abadiyah, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, ayyak repuka antal ilahil hakiki, bahwa kalian mengenal siapa kalian di sana, pengikut Yesus, antal ilahil hakiki, artinya apa? Tuhan yang sebenar-benarnya, wahdaka yang satu bang. Ini Yesus loh yang berkata, wa yasu'u al-masih allazi arsaltahu, dan meyakini bahwa Yesus Al-Masih itu sebagai utusan. Iya. Ya oke bang, tapi kalau memang di Kristen Arab itu percaya bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan, itu kenapa sampai detik ini dia tidak masih percaya, dia bahkan masih percaya bahwa Yesus Tuhan? Itu bagaimana bang? Karena begini ya, sebenarnya yang saya pegang ini Bible juga bang. Sekali lagi ya, ini Bible tapi yang bahasa Arab. Tapi gini bang, yang banyak dipakai orang-orang Kristen yang berislam ya bang ya, saya ada datanya, itu namanya Injil Barnaba, bukan Bible. Saya punya datanya, itu terbitnya kitab itu bang di zaman Khalifah Amr bin As. Iya, tapi kalau Injil yang seperti itu Barnabas itu ya kami tidak memakai itu. Ya nggak memakai kan? Yang iya, tidak memakai dia. Di situ bang. Karena menurut kami Barnabas itu kan orang-orang yang ada sholat gantian. Udah. Lanjut. Pembenci Kristen ya. Kenapa bang? Ya karena yang di Barnabas itu kan yang dibuat dari orang-orang yang pembenci Kristen aja. Makanya kami tidak percaya dengan kitab begini bang. Ini abang nggak boleh lah, nggak boleh ya menutup mata. Anggap aja ini kita lepas semua keakidahan ya kita bang. Ya. Saya cuma ya. Jadikan bacaan dulu bang, sumber referensi. Misalnya contoh begini ya bang, kalau dalam Islam itu contoh, benar nggak hadisnya nih minum kencing onta? Itu nggak serta merta bang kita langsung percaya. Buka dulu datanya di kitab Kutubusita, buka dulu di kitab Sunan Abu Daud, kita buka dulu kitab Sunan At-Tirmizi. Nggak bisa bang serta merta langsung dipercaya. Artinya harus objektif dulu bang. Siapa yang kita tuju di sana? Kalau misalkan ada data yang benar, coba dibukalah dulu hatinya. Jangan kemakan doktrin. Kalau semua berasal daripada baginda Nabi, takutnya ya, ini ada yang mengada-ngada berdusta atas Nabi kami. Ini kalau di dalam Islam ya bang ya. Nah, semestinya abang juga menjadikan ini sumber referensi, anggap aja udah sebagai bacaan. Selama ini abang kan kita pegangan abang kan Bible.
Padahal di abad pertama tak satu pun ditemukan bahwasanya Injil yang asli itu tidak ada, Bang. Tidak ada satupun teman-teman Kristen ini yang mampu menampilkan datanya itu, Bang. Jadi yang ini kan yang terbitan dari Romawi, Bang. Bahkan ada beberapa, ada perjanjian lama, perjanjian baru, kan begitu. Cuman di pihak kami nggak menyalahkan dengan keyakinan Abang, ya wes itu udah keyakinan Abang. Cuman yang saya tekankan di sini, coba Abang sebelum menjustis satu kitab, coba pelajari dulu, Bang. Benar nggak Injil Barnabas ini sesat? Coba dibaca sampai A sampai Z sampai selesai. Jangan langsung dijustis dulu, Bang. Kalau ternyata ini penyesat, nah nanti Abang bisa klarifikasi di mana kesesatannya. Perlu Abang. Iya, soalnya kami tidak mau memiliki itu karena memang ngeri isinya di dalam itu. Jadi, dogma, ketidaktahuannya dogma atau karena Abang sudah pernah membaca? Tahu ah. Nah, nggak dijawab kan? Nggak, gini Bang. Kalau berdasarkan dogma kan sangat menyayangkan gitu. Kita hidup cuma sekali loh, Bang. Kalau berdasarkan dogma, kalau berdasarkan Abang sudah membaca, nah ini saya apresiasi tinggi karena Abang ini betul-betul mencari sumber referensi kebenaran dalam kitab Abang. Kalau cuman maaf nih Bang, sekedar misalkan gini, saya di dogma nggak boleh baca kitab hadis ini karena begini. Menurut akal pikir saya ini nggak wajar, Bang. Kenapa jadi sampai di dogma saya harus membenci kitab satu hadis begini tanpa saya pelajari? Begitu, Bang. Jadi buka dulu sumber referensinya, di mana sih letak kesalahannya. 1 sampai halaman itu kalau nggak salah 204 lembar, Bang, exemplar. 204 halaman. Jadi sekitar tipis saja bukunya itu. Saya pegang loh yang aslinya. Nah, maksud saya begini, Bang. Saya nggak memojokkan Abang dengan dalam artian kenapa harus membaca sumber ini. Ketidaktahuan kita ini, Bang, karena minimnya literasi, di situ dogma itu masuk terus, Bang. Nggak boleh yakini A, nggak boleh yakini B, nggak boleh yakini, karena di dogma ditakuti bahwa ini Injil penyesat. Belum tentu. Buka dulu, Bang, datanya di sana. Begitu. Pas. Jadi gini. Jadi begini, Anudin, saudara Bang, saudara Triswaka. Jadi yang harus dipelajari oleh Udin ini rahasia apa sih yang ditakuti oleh gereja sehingga Injil Barnabas itu ditolak bahkan dikatakan sesat. Coba buka di dalam Bible Anda itu sendiri, di dalam Kisah Para Rakyat 11:24 kan tentang Kristen itu di nomor 26-nya. Lihat di nomor 24-nya, di sana nyatakan namanya KPR 11:24. Di sana tunggu dulu. Ya, ini Bang Udin ini. Sebentar. Udin ini. Iya, sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Jadi yang namanya di dalam KPR 11:24 di sana dinyatakan apa bunyinya? Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itu ada dalam Bible Anda loh. Di dalam KPR 11:24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kan aneh bin ajaib. Yang namanya Injil yang dibawa oleh Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus, dianggap sesat oleh gereja. Tetapi sementara karangan Paulus yang notabene dia telah menyatakan di dalam namanya Roma 3 nomor 7 umpamanya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Satu. Yang kedua, di dalam Korintus 12 nomor 16, apa dalam 2 Korintus 12:16 itu dinyatakan, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, Paulus yang berdusta, yang menjerat umat dengan kelicikan dan tipu daya, lebih dipercaya. Sedangkan Barnabas, orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, malah dikatakan sesat. Jadi maunya Otan itu yang sebenarnya apa sih? Gitu ya kan? Apakah memang dengan cara kelicikan, dengan cara dusta itu yang laku untuk Otan? Sementara kalau jujur, penuh Roh Kudus dan iman,
dikatakan sesat begitu. Coba pelajari lagi. Enggak, itu ada dalam Bibelmu loh. Nah, lanjutkan Ustaz Tirta. Gini Bang, tadi Bang Udin ini udah menyatakan diri udah goyang Bang untuk masalah keimanan dia dengan Kristen. Jadi dia meinikan apa dirinya, gimana dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan siapa namanya itu istrinya gitu. Gimana caranya gitu? Gitu aja nampaknya dia. Nah, tadi dia sempat sharing sama saya. Nah, dia sudah tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, gitu loh. Iya. Iya. Ini sebenarnya Bang Ayah Tasya atau Bang Api, saya antara percaya dan enggak dengan pernyataan itu, karena sekarang sedang ngetren ya, otan-otan yang tidak percaya kepada Bible, sudah tidak percaya kepada Tuhan, enggak aktif lagi ke gereja dan lain-lain. Itu ya maaf, ini karena enggak 1-2 orang ya, puluhan orang menyatakan itu, udah puluhan orang. Saya punya pemikiran jangan-jangan ini salah satu siasat yang sedang dilakukan oleh mereka. Jangan sampai Bible itu dibuka habis-habisan. Karena banyak contoh nih. Apa perlu saya sebutkan namanya gitu kan? Disebutkan orang-orang aja, disebutkan, gitu kan? Ya umpamanya si Idama umpamanya ya. Di komal manapun dia tidak percaya kepada Bible. Di komal manapun. Tapi ketika suatu malam, bahkan ya namanya di komalnya Maulana Tanjung gitu, debat dulu dengan si A lain-lain, akhirnya kita bongkar habis, melawan habis dia dengan bantahan-bantahan kepada Biblenya tadi. Nah, jadi artinya ini yang namanya saya berpikir ini adalah sebuah siasat banyak sekarang yang ngetren, yang sedang disampaikan. Saya kurang percaya kepada Bible, saya sudah tidak ke gereja lagi, saya yakin sekarang Yesus itu bukan Tuhan tapi hanya utusan dan lain-lain. Suatu pertanyaan datang, belasan tahun sejak memberojol ke dunia sampai usia puluhan tahun dia ya didoktrin Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kemudian bisa berubah dalam beberapa jam di komal-komal. Tidak, apakah suatu hal yang namanya sebuah ajaib? Kalau memang benar itu adalah sebuah keajaiban. Tetapi kalau memang itu ada strategi dan lain-lainnya, itu yang perlu kita waspadai. Kenapa? Sebab ini banyak ya, dengan cara namanya gaya-gaya yang dilakukan oleh pihak sebelah, terutama kepada Islam. Kenapa? Sebab yang namanya Islam dengan agama di luar Islam, damai-damai aja kok, tidak pernah berdebat dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu, dengan aliran kepercayaan, tidak pernah berdebat. Tetapi kenapa dengan Oten? Sebab mereka itulah, pihak Oten itulah yang selalu gitu ya, yang selalu namanya maaf saja memframing Islam, kemudian tapi setelah diframing dicuri nama-nama istilah-istilah dalam Islam, bahkan di dalam spektrum gereja telah ditentukan ya. Saya baca. Kenapa saya tahu? Karena saya sering ulang-ulangan. 447 orang yang telah saya syahadatkan, termasuk di dalamnya adalah puluhan pendeta-pendetanya, itu menyatakan kepada saya, ya, telah menyatakan di mana ada sebuah keputusan di gereja itu boleh kita melakukan simbol-simbol keislaman, mulai astagfirullah, subhanallah, masya Allah, kemudian alhamdulillah, assalamualaikum dan lain-lain, boleh lakukan untuk mengelabui umat Islam. Yang kedua, boleh yang namanya atribut keislaman boleh dilekatkan, pakai peci haji, pakai sorban, pakai ini, pakai itu boleh, pakai jilbab boleh. Itu sudah keputusan gereja. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengelabui umat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh 1 Korintus 9 nomor 20 dan 21. Di depan orang Yahudi harus seperti orang Yahudi walaupun kita bukan orang Yahudi. Di depan ahli Taurat harus seperti orang di bawah hukum Taurat walaupun tidak di bawah hukum Taurat dan lain-lain. Inilah yang dilakukan. Jadi saya bukan
bukan tidak percaya sama Bang Udin, gitu ya. Dengan ketidakpercayaan tadi namanya sudah kurang percaya sama ini, sama Bible, kurang percaya sama Yesus. Buktikan dong. Di dalam Islam ini, ketika kita memilih sebuah keyakinan yang benar menurut kita, pasti ada resikonya tentunya. Tetapi kalau pertimbangan-pertimbangan dulu yang dipikirkan, oke, sama dengan orang berjihad. Orang berjihad di jalan Allah, kalau dipertimbangkan dulu deh, bagaimana kalau peluru nyasar kena kepala saya, bagaimana kalau ada namanya saya kena ranjau, bagaimana kalau saya namanya saya sedang istirahat tiba-tiba namanya granat meledak. Kapan jihadnya kalau dibaca itu dulu? Kalau istilah orang Minang, alun pailah pulang. Gitu. Oke, lanjut yang lain. Nah, masalahnya gini Ustaz Abu Ghazi, Ustaz ya, gini. Iya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bang. Abang itu enggak ada salahnya, benar ya. Iya, kalau seperti itu narasinya ya. Cuma ya kalau saya pribadi nih, Bang, ya saya tetap masih Kristen, Bang. Saya Kristen. Sampai detik ini saya belum pernah berubah sampai detik ini. Cuman sekarang ini posisi saya ini lagi belajar tentang kebenaran yang hakiki, yang benar-benar betul-betul yang mana sih benar sini. Nah, di antara dua ini itu. Karena kalau aku mendengar penjelasan dari abang-abang, ya sebagai saya Kristen yang apa ya kalau memang itu benar, ya saya harus katakan benar. Kalau itu katakan salah, ya saya salah. Bukan berarti saya seperti itu. Ada yang niat, apa sih untungnya? Ya begini Bang, tadi abang saya sodorkan kan tentang Injil Barnabas, tiba-tiba abang menolak gitu. Iya, gini, enggak mesti ini gini ya Bang. Apa namanya, kami sini sekali lagi ya, Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Saya cuma nyuruh abang itu kan berpikir gitu, biar nggak termakan dogma. Coba abang dulu cari dulu lah Bible abang yang kenapa ini dijauhi, kenapa ini dilarang, kenapa, coba dipelajari dulu. Kalau misalkan abang masuk dalam kaedah tatanan Islam itu jelas Bang. Contohnya begini Bang, di dalam risalah ini ya, di dalam Matius ya kalau nggak salah itu Matius ya 1 ayat 1 itu diterangkan sesungguhnya Yesus itu berpuasa selama 40 hari. Sekali lagi ya, berpuasa selama 40 hari. Syariat itu otomatis kan menjadikan hukum landasan bagi pengikutnya. Pertanyaannya, pernah nggak abang puasa 40 hari berturut-turut tanpa memakan daging yang bernyawa beruh? Jawab Bang. Ya karena kami nggak pernah diajarkan untuk. Tapi untuk ada tertulis nggak? Ya? Ada tertulis nggak di kitab abang? Iya ada, tapi kami tidak memahami itu. Karena kami percaya itu bahwa itu adanya Alkitab itu ya karena kami paham bahwa. Jadi menurut abang, menurut Bang Udin mana yang lebih percaya, Barnabas atau Paulus menurut Bang Udin? Mana yang lebih baik, Barnabas atau Paulus? Bang Udin? Jujur aja Bang Udin, nggak apa-apa. Kita nggak ini juga kan, diskusi santai aja. Kita tidak pro Paulus dan kita tidak pro Barnabas. Cuman kita ya tanya kepada orang yang bersangkutan, seperti Bang Udin. Ya Bang Udin ini, mana ya Bang Udin lebih percaya kepada Paulus atau lebih percaya kepada Barnabas? Paulus. Udah selesai kan? Terima kasih, lanjut yang lain. Iya Bang, kan gitu. Izin Bang, mau nanya Bang Udin ini. Jadi Bang Udin, sepengetahuan Bang Udin yang selama di Kristen ini, bertentangan nggak di ajaran di Bible itu sama ajaran pendeta Bang Udin? Maksudnya bertentangan di Bible yang kami sekarang ini atau di Barnabas? Baik di Barnabas, di Bible sekarang Indonesia, ada bertentangan nggak menurut Bang Udin? Ya nggak ada sih Bang, karena apa yang pendeta baik Bang, saya kasih ya sesuai dengan Bible juga. Ya baik Bang, saya kasih contoh semacam babi. Makan babi itu haram di Bible.
Nah, siapa yang mengajarkan makan babi itu haram? Pendeta atau Bible? Nggak ada kami dilarang untuk memakan babi. Nah, sementara di Bible kan tertulis bang, babi itu haram. Ya tapi kan ya harus dibaca dulu. Dari berikutnya jangan cuma satu poin aja. Iya, Ada di bawah, di atas. Maksudnya siapa yang dilarang makan babi itu? Iya, makanya kan ya. Jadi saya kasih contoh lah bang. Saya Bang Udin, monitor. Nggak, saya mempersingkat aja sih, nggak banyak juga. Karena saya kan sukanya tuh ke poin-poin. Saat ini Bang Udin meyakini Yesus itu Tuhan atau sebagai utusan? Jangan abu-abu Bang Udin jawabnya. Utusan bang. Iya. Utusan. Yakin bang? Ya. Ya. Yakin. Di Risalah Romawi pasal 4 ya, di sana Paulus mengatakan sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Anda, Paulus ini salah apa bukan? Bilang lagi bang. Tidak saja. Di Risalah Romawi 1 ayat 4. Di Risalah Romawi ya, pasal 1 ayat 4, di sana menyatakan bahwasanya Yesus itu sebagai Tuhan. Paulus yang berkata. Menurut abang, keyakinan abang yang benar atau keyakinan Paulus yang benar? Jawab jujur aja bang. Keyakinan saya apa keyakinan Paulus? Iya. Kan abang tadi menyatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan. Sementara Paulus mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Yang saya tanyakan, menurut abang aja, saya nggak nanya-nanya ke lain, nggak usah melebar lah. Keyakinan abang yang abang yakini atau keyakinan Paulus? Kalau saya yakini sekarang ya, saya lebih percaya bahwa Yesus itu utusan. Aku nggak percaya lagi Paulus bahwa Paulus mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya kemarin aku percaya itu. Kemarin percaya, berarti sekarang abang membatalkan ya kerisalahan Paulus ya? Ya. Ya, abang tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan. Baik. Tapi saya masih Kristen sampai detik ini bang. Enggak gini bang, kalau itu kan nantilah kita ngebedah. Saya nggak mau lah emang cross check terlalu jauh, karena begini bang Udin, di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 25, wattakhazu min dunillahi ausanan ya wa mawaddatan bainakum. Nanti di cross check boleh ayatnya itu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu ya berfirman di dalam Al-Ankabut ayat 25 menyebutkan apa? Dan kalian ini menjadikan sesembahan sesuatu selain daripada Allah, atau sesuatu selain daripada Allah, ausanan, berhala. Dan kalian ini ketakutan ketika mengetahui sesuatu fakta kebenarannya. Karena apa? Faktor ekonomi, takut nanti rezekinya seret kalau masuk Islam, mengetahui kebenaran di Islam, takut nanti dijauhin anak istri, takut nanti ya ketakutan yang itu bang. Ya. Itu udah termaktub di dalam Al-Quran. Artinya kalau emang kita punya keyakinan, berlandasan keyakinan kita nih udah mantap, yang namanya keyakinan itu bang, apalagi berserah kepada Tuhan yang Esa ya, atau Tuhan yang maha dari segala-galanya, semuanya itu akan sirna bang. Oke, untuk sementara kita takut untuk ekonomi kita seret, itu cuman sementara. Kita contoh yang mu'alaf yang meninggal itu kokoh, siapa itu namanya itu, orangnya sosial betul. Ketika dia meyakini dengan keislaman beliau itu nekat bang, nekat dia. Wah, diputusin tuh hubungan, relasi kerja, uang semua. Tapi Allah menguji sementara bang, karena keyakinan kita ini bang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ya, saya tidak bisa disamakan dengan, itu bang, dengan beliau itu, karena saya cuma saya sedikit guncang begini karena perdebatan aja, dengar diskusi ini. Mereka yang abang tadi sampaikan itu beda lagi.
Dan saya sepertinya begini, Bang. masih abu-abu juga sih, maksudnya gimana sih? Ya karena enggak begini, Bang. Saya dengar Abang tadi kan udah ya. Iya, saya paham dari Bang PSC aja saya sudah nyimak. Coba kita perhatikan Maudin ya. Kita perhatikan dulu. Bagus lah Abang ini orangnya. Ya. Ya silakan. Kita perhatikan umpamanya nih tentang imamat ini. Terbitan Bible terbitan 1928 babi haram. 1962 babi masih haram. Terbitan Bible 1971 babi masih haram. Tiba di terbitan 1979 babi hutan haram. Babi hutan haram. Kemudian dirubah lagi pada tahun 85 babi haram. Dirubah lagi 90 tetap babi haram. Dirubah lagi pada 2006 ya, babi hutan haram. Ini berarti babi kota ndak haram ya, babi peliharaan ndak haram. Nah, yang kita pikirkan kalau bagaimana orang Papua yang tidak memelihara babi yang namanya babi kota atau babi peliharaan, yang ada babi hutan mereka dapatkan ya, sementara bagi mereka itu adalah haram babi hutan itu. Lama-lama orang Papua bisa merubah lagi, yang haram itu babi hutan yang ngamuk-ngamuk, kalau tidak ngamuk berarti tidak haram. Lama-lama bisa begitu, gitu kan? Dan ujung-ujungnya babi ngepet yang haram, kalau babi hutan halal, babi halal kan itu. Ini berubah-ubah jadinya, gitu kan? Apakah ini acara ini Bible ini komik yang bisa dirubah-rubah atau bagaimana? Kok bisa dirubah-rubah, gitu kan? Ini Maudin harus berpikir ya. Coba pelajari lagi, gitu. Jadi sudah sangat jelas. Di sini siapa yang merubah dari babi haram menjadi babi hutan yang haram? Siapa yang berubah? Ini berarti Bible itu disesuaikan dengan selera daripada terjemah. Karena dia seleranya babi hutan yang namanya tidak suka, tapi kalau babi peliharaan itu adalah suka, dengan kremes-kremesnya, dengan kriuk-kriuknya, akhirnya dirubah babi hutan yang haram. Nah, coba berpikirlah Bung Udin. Silakan yang lain. Iya, ini kan lagi sementara belajar ini. Makanya sering naik di Komar Islam, Bang. Di Islam itu Bang, Yesus itu Bang sangat-sangat dimuliakan loh Bang. Wah, luar biasa itu. Iya, aku percaya itu. Dan juga Bang ya, apa namanya, saya sudah senang juga sih Abang. Allah semoga beri hidayah ya, keberkahan buat Abang Udin. Saya mendoakan itu aja Bang buat Abang. Allah kasih berkahan, rahmat, limpahan, karunia dan anugerahnya buat Bang Udin dan buat kita semua yang hadir di sini. Karena hidayah itu menurut saya banget. Nanti kalau Abang udah, saya buka sedikit ya Bang ya tentang kenapa sih Islam itu kok bertuhankan satu kan gitu. Yang lain-lain itu apakah tidak dimuliakan? Enggak, dimuliakan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam di versi kami ya, dalam tanda kutip di sini Nabi Isa ya, itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah kami cuma 3 Bang, saking istimewanya begitu Bang. Makanya kenapa kadang-kadang ada diskusi lintas agama ini, bukan kita di sini nggak cari menang. Oh ini kalah diskusi, enggak Bang. Kalau yang cari menang kalah itu namanya taruhan. Iya, yang saya benar-benar kena itu berapa hari yang lalu itu ya. Saya kan cuma baru 4 hari ini nongkrong beginian. Oh saya bisa seperti itu. Cuman itu dengar perdebatan kecil-kecilan, tapi sangat-sangat luar biasa menurut aku dan sangat memukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan ini. Dengan pertanyaan ini aja sih. Pertanyaan yang sangat-sangat kecil tapi sangat memukul, sangat berat bagi saya. Ada Udin. Ya, Bunda. Kita ketemu lagi. Selamat sore. Aku dengar kamu kenapa nggak syahadat tadi sama Pak Pastor Loding? Kenapa? Apa yang mengganggumu? Udin. Din, kamu kan diajak tadi sama Pastor Loding untuk syahadat. Apa yang mengganggumu sehingga kamu tidak mau syahadat? Ini Bunda, sebentar. Iya. Kakak. Ya. Nanti pindah ke kakak ya. Ya nanti.
Boleh Ade masuk? Ade mau pergi. Bentar. Boleh masuk? Masuk Ya, ya. El Tarigan. Oh iya lupa saya nyambung. Silakan. El Tarigan, Islam Kristen. Ya, selamat sore. Sore Tarigan. Islam apa Kristen? Kristen Bang. Tarigan itu Kristen dari dulu. Oh iya. Ada yang mau ditanggapi dari kalau tema? bahasanya selamat, kalau bahasanya selamat sore malam tidak selamat itu hotel itu. Oke ya, tadi saya sempat ikuti perbincangan dengan Pak Udin ya. Kemudian saya dengar ada namanya Injil Barnabas gitu. Bukan itu, topiknya tadi begini Bang El Tarigan. Iya, Abang betul. El Tarigan ini percaya Tuhan pencipta burung, apakah Tuhan yang punya burung? Gitu loh. Itu yang dibahas itu tadi topiknya. Iya betul itu. Tuhan pencipta burung atau Tuhan yang punya burung? Gitu loh. Ya, Tuhanmu yang mana Tarigan? Tuhannya yang mana El Tarigan? Oke, Tuhan yang kami imani adalah Bapa, Firman yang menjadi manusia yaitu Tuhan Yesus. Berarti Tuhan yang punya burung. Oke, Yesus itu kan manusia, betul? Pernah menjadi manusia. Manusia, tapi pernah jadi manusia, betul? Ya betul. Dia punya burung. Punya lah. Artinya secara literal nggak pernah ditulis, tapi karena dia seorang laki-laki. Lukas 2:22 pas genap pentakhiran usia 8 hari Taurat Musa, Yesus disunat. Apa yang disunat kemudian? Oke, saya ikuti. Punya, silakan. Punya burung, ya. Betul? Nah, terus. Oke. Berarti kamu mengimani Tuhan yang punya burung, bukan pencipta burung. Ya, karena dia pernah menjadi manusia. Lanjut. Oke. Terus bagaimana dengan wanita yang tidak mempunyai burung? Berarti bukan umatnya Tuhan. Gimana? Coba apa korelasinya itu? Karena Tuhan bukan berburung, otomatis umatnya pun harus berburung, betul? Gimana? Kan pengikut Kristus. Nggak nyambung kayaknya. Kristen artinya pengikut. Oke, saya tanya dulu, Anda pengikut Kristus itu pemahaman Anda apa? Segala yang namanya pengikut, apapun yang dipunya, yang diikuti, yang diperintahkan itu harus diikuti, gitu loh. Wajar. Ingat Mas Bro, pengikut Kristus itu bukan mengikuti fisiknya Yesus. Mengikuti apa terus? Tapi apa yang diperintahkan oleh Yesus. Oke. Gitu loh. Kalian diperintahkan sama Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu apa? Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Terus mengenal Yesus sebagai utusan. Terus kenapa Kristen bisa menuhankan? Kenapa? Terus pertanyaannya gimana? Terus kenapa Kristen bisa menuhankan Yesus, gitu loh? Kan Yesus sendiri yang bilang, akulah guru dan Tuhan. Terus lihat lanjut. original teksnya apa di situ? Iya. Yohanes 13 tuh. Kurios. Iya, jadi kurios artinya apa? Tuhan dan guru. Guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Kurios. Aslinya kurios, itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Kurios Kalau itu Tuhan itu teos, gitu loh. Tahu nggak Anda kenapa sebenarnya alasan kami percaya Tuhan bukan dari situ aja, banyak hal sebetulnya. Gimana? Tahu Anda kenapa orang-orang Yahudi Apa diantaranya apa? Dengarkan aja baik-baik dulu ya. Kenapa orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus? Ya, alasannya sederhana, karena dia mengaku mengaku bahwa dia disamakan dengan Allah. Tidak ada
mana Yesus menyatakan dirinya tidak Allah. Itu adalah tuduhan orang Yahudi. Yang Yesus sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai sama dengan Allah atau Mesias, nggak pernah. Coba baca. Yuk kita buka. Ayo kita baca. Yuk kita buktikan. Yuk kita buktikan. Ayo. Kita buktikan. Iya, boleh. Yuk. Gitu dong. Iya, kita buktikan yuk. Iya, silakan. Nah, kita lihat di puncaknya ya, di puncaknya peristiwa itu. Oke? Kita lihat mulai daripada Matius 26. Kita lihat ya. Kita lihat peristiwa ini puncak ya. Puncak sebelum namanya Yesus disalib dan diadili dulu. Coba lihat, perhatikan. Karena saya tak masuk itu, bos. Maaf, saya potong ya. Yohanes 5 ayat 18. Coba baca silakan. Yohanes 5:18. Ya. Jadi tidak mau kalau Matius 26 tidak mau. Kan apa hubungannya Yohanes 5 dengan tuduhan? Kan saya yang punya alasan mengapa kami tidak memegang satu ayat yang Anda. Apa hubungannya? Kok nggak ada hubungannya? Hubungan tentang dengan orang Yahudi. Dengarkan, saya bacakan aja. Ya, silakan baca, silakan. Santai aja, santai. Iya, silakan. Ya, santai kan tadi kita diskusikan baik-baik kan? Iya, udah, jangan banyak bumbu. Ayo ya, jangan banyak bumbu. Oke, terima kasih. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Cukup 3 kali. Lanjut. Oke, betul. Jadi yang menuduh itu siapa? Yang menyatakan itu Yesus atau siapa? Itu tuduhan orang Yahudi. Tuduhan orang Yahudi, bukan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai menyamakan dirinya dengan Tuhan. Hanya tuduhan, fitnahan orang Yahudi. Nah, di sini Anda bilang fitnah Yahudi. Nah, gimana sih? Iya, itu Yesus yang mengatakan atau orang Yahudi yang mengatakan? Oke, saya gini bos. Saya tahu berapa banyak pun ayat yang saya buat. Kalau memang jangan dibuat ayat itu, jangan dibuat ayat jangan dibuat. Saya sampaikan, kalau anugerah itu nggak datang, hati Anda tetap tertutup. Ya silahkan jelaskan, kita pakai akal, kita kaji Bible yang Anda sodorkan itu, kita kaji. Jangan sampai namanya karena Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Tidak ada. Itu tuduhan, semua tuduhan orang Yahudi. Oke? Ya, silakan aja, tapi itu yang terjadi. Nah, iya. Ini coba buka di dalam Matius, misalkan Matius 26 nomor 4. Oke, silakan kalau Anda ada Biblenya. Oke, silakan. Saya ikuti. Iya. Itu berapa? Iya. Matius boleh mulai nomor 1 boleh sampai 4. Silakan. Matius, maksudnya Matius pasal 1 atau gimana nih? Matius 26 mulai nomor punggung 1 sampai 4 boleh. Oke. Kenapa alergi kali bilang ayat? Loh, ayat itu bahasa Arab. Kenapa bukan bahasa Yunani? Bukan bahasa Yunani ayat itu. Iya, nomor punggung aja lah, nomor punggung. Saya hargai. Tapi sebenarnya saya heran aja sih. Setelah Yesus selesai, kami yang heran kenapa anti kepada Islam, tapi istilah Islam dicuri juga. Itu kami yang heran. Sekarang anti kepada Islam, memusuhi Islam, tetapi istilah Islam, bahasa Islam dicuri juga. Pakai ayat, pakai Rasul, pakai Nabi, pakai ini ya. Ya udah baca aja. Matius 26 nomor punggung 1 sampai 4. Silakan. Nomor punggung itu pemain olahraga, bos. Iya. Saya yakin di sini lah banyak deh. Udah saya bacakan aja. Anda alergi namanya baca Bible. Banyak banget bumbunya. Iya, alergi kali Anda sini. Ya. Oke, saya baca nggak apa-apa. Abaikan aja itu. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ia berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu
tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayapas, dan mereka merundingkan untuk suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Lanjut, apa maksudnya? Nah, jadi berarti itu pembunuhan Yesus itu rencana Tuhan atau rencana tua-tua Yahudi? Ya, segala sesuatu menyalibkan dia, membunuh Yesus itu rencana Tuhan atau rencana orang Yahudi? Oke, jelas di sini pelakunya, perencanaannya adalah orang-orang Yahudi. Lanjut. Oke, clear kan, berarti bukan rencana Tuhan. Oke? Lanjut terus. Bukan rencana Tuhan ternyata, ya. Maka ketika itu adalah rencana daripada orang Yahudi, sekarang apa hubungannya? Katanya matinya Yesus itu untuk menebus dosa, utusan dari Tuhan. Padahal pembunuhan terhadap Yesus itu tidak ada sama sekali rencana Tuhan, tapi rencana orang Yahudi. Ya, oke. Anda mengutip satu ayat atau beberapa ayat, lalu Anda simpulkan dengan udel Anda sendiri, nggak apa-apa. Itulah makanya kita tinggal buktikan saja bahwasanya penyaliban itu rencana Tuhan. Ini kan sudah terbukti penyaliban itu rencana orang Yahudi. Kalau Anda menyatakan penyaliban itu rencana dari Tuhan, tinggal sodorkan saja. Mana datanya, begitu kok. Gampang kan? Oke, boleh. Jadi Yesus sendiri menceritakan tentang dirinya bahwa suatu hari dia akan menjadi korban, ya, atau mengorbankan nyawanya, ya, untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi datanya apa? Datanya mana? Oke, kalau saya kasih tahu datanya gimana? Iya, kasih tahu lah supaya berarti perkataan Anda benar, bukan hanya ngarang-ngarang. Tapi saya tahu pasti Anda bantah. Saya yakin. Udah, silakan tunjukkan aja. Nggak usah banyak bumbu. Oke, terima kasih. Ya, karena Anda minta, karena saya jujur tidak. Ya udah, jangan banyak bumbu sekali, kok bumbunya banyak banget. Dagingnya kagak ada, bumbu aja banyak. Terus mana buktinya? Oke, sabar ya, karena kita diskusi ini nggak mempersiapkan ayat demi ayat, ya. Nah, ini salahnya Oten. Ketika pergi ke pasar, duitnya nggak dibawa, tapi kerjanya nawar-nawar barang. Ya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 katanya. Oke. Yohanes 15 sebentar. Yohanes kita buka dulu Bible-nya. Yohanes 15 ayat 13. Anda katakan ayat juga ya, padahal saya sudah mengatakan nomor punggung. Iya, sebut aja bos. Itu serapan itu sekarang. Nggak usah fanatik buta. Wih, nggak ada fanatik. Fanatik buta itu namanya. Silakan. Tidak ada Yohanes 15 nomor punggung 13. Ayat 13. Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lanjut. Ya, inilah. Jadi artinya proses penyaliban itu adalah penggenapan apa yang telah Tuhan katakan, bahwa suatu hari nyawanya akan diserahkan untuk sahabat-sahabatnya, ya. Jadi dalam ya, baca dari nomor 9-nya, Bos. Gimana? Baca dari nomor 9-nya biar nampak. Jadi kalau diambil nomor 13-nya seakan-akan ini benar-benar penyerahan total. Coba baca dari mulai nomor punggung 9-nya. Oke, ayat 9, alergi kali sih, nggak apa-apa lah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu lanjut. Kami di sini aja. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke?
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terus. Jadi artinya di sini ini sebagai tuntutan, berarti dituntut bukan hanya Yesus yang harus menyerahkan nyawanya, muridnya pun demikian. Kenapa? Karena inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, artinya ketika Yesus itu menyerahkan nyawanya, berarti muridnya pun harus menyerahkan nyawanya pula. Paham? Makanya jangan sepotong dong. Iya, bukankah kalian selalu berkata, "Woi, baca Bible itu jangan dia mencomot-comot." Bukankah itu teriakan-teriakan kalian selama ini? Iya, ya, oke. Terus? Iya. Udah? Makanya dilanjutkan nomor 13-nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini tuntutan Yesus kepada murid-muridnya, gitu ya kan? Ini tuntutan Yesus kepada muridnya. Kamu adalah sahabatku. Kalau kamu berbuat apa-apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi artinya apa? Ini yang namanya sahabat itu harus saling membela. Kalau Yesus mati, ya sahabatnya ikut mati dong. Kenapa? Jadi seakan-akan ini namanya adalah rencana Tuhan. Bukan rencana Tuhan. Apa urusannya? Yang saya tanyakan sama Anda, mana penyaliban Yesus itu adalah rencana Tuhan? Karena tadi di dalam Matius 26 terbukti penyaliban itu rencana tua-tua imam-imam para Yahudi, bukan rencana Tuhan. Yang saya tanya sama Anda, mana dalil yang menyatakan bahwasanya penyaliban itu rencana Tuhan? Ya, saya sudah jawab sebetulnya. Penyaliban itulah adalah exitnya rencana Tuhan itu. Ya, itu penggenapan dalam perjanjian lama, bahwa dulu orang yang mau dosanya dihapuskan itu tidak ada jalan lain kecuali harus mengorbankan. Stop. Ada nubuatan dari perjanjian lama. Silakan buka. Tunjukkan dari perjanjian lama di mana. Bahwasanya penyaliban itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Tunjukkan. Tunjukkan. Maaf, Anda tidak nangkap ini. Saya tidak bilang penyaliban adalah penggenapan. Anda nggak paham berarti. Jadi ya, penyaliban namanya penggenapan, tapi Anda katakan penggenapan dari perjanjian lama. Berarti ada nubuatnya. Artinya dengarkan baik-baik baru ngomong gitu, Bos. Iya, silakan. Mana tunjukkan? Di dalam Yeremia kah, di dalam Yesaya kah, di dalam Mazmur kah, di mana? Silakan. Oke, begini, dengarkan. Perjanjian lama, dalam konsep perjanjian lama, di situ dikatakan bahwa untuk menghapus dosa itu tidak bisa hanya dengan pengakuan tapi harus ada korban penebus salah, korban penebus dosa. Oke, mana datanya, mana yang saya tanya? Anda siap biar saya baca. Datanya di perjanjian lama mana? Anda siap? Oke, saya bacakan ya datanya. 2 Tawarikh 7:14 itu baru dong ada gitu. Saya tunjukkan umpamanya 2 Tawarikh 7:14. Saya boleh tunjukkan gitu kan, coba lihat. Dosa. Iya. Anda 2 Tawarikh. Anda salah. Kena terlalu banyak bumbu. 2 Tawarikh. Oke. 2 Tawarikh. Tidak, itu baru itu data. Jadi tidak sekedar congor-congoran. Tunjukkan datanya. 2 Tawarikh 7 nomor 14 umpamanya, gitu kan. Coba kita perhatikan, kita baca apa kata dia di 2 Tawarikh 7:14 ini. Dan umatku yang atas namaku disebut
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi mengampuni dosa dengan cara apa? Dengan cara disebut namanya, oke? Merendahkan diri di hadapannya, berdoa di depannya, tidak berbalik kepada jalan yang jahat, artinya meninggalkan jalan yang jahat, maka itu akan diampuni dosa. Nah, itu baru data. Oke, sementara apabila anak yang dikorbankan, menyerahkan anaknya, dikorbankan dan lain-lain, itu adalah tidak dibenarkan oleh Tuhan. Di mana disebutkan Yeremia 19 nomor 5. Yeremia 19 nomor 5, begitu dong. Kalau tunjukkan data, nggak berputar-putar ngomong. Nggak ada berputar, bos. Anda aja yang motong-motong. Ya, silakan. Mana itu nubuatnya Yesus harus mati di salib, mana? Sekarang kan saya tadi katakan perjanjian lama, Imamat perjanjian lama. Dengarkan baik-baik. Artinya Imamat 5 katanya. Anda nanya enggak? Imamat 5 katanya. 15. Banyak contohnya. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal, ini salah satu contoh aja ya. Oke, lanjut. Yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan. Ya, salahnya seekor domba, kambing. Bukan nyawa manusia. Bukan manusia, tetapi domba dan kambing. Bisa saya terangkan, bos? Anda ngomong lu panjang, saya dengar baik-baik. Iya, di mana itu namanya dengan anak manusia? Itu dikorbankan itu dengan domba dan kambing. Kenapa jadi manusia? Pendengar kita ini banyak. Iya, siapa banyak. Iya, banyak. Saya tahu. Menguasai etika dalam diskusi. Iya, saya tahu. Saya hafal ke Bible itu. Saya tahu. Lanjut. Oke. Nah, ketika saya berbicara, ya harapan saya nggak usah potong-potong gitu ya. Oke. Iya, silakan. Nah, jadi perjanjian lama itu ini hanya mewakili salah satu dosa. Artinya apa yang Anda katakan mengaku dosa benar, tapi tidak cukup hanya mengaku dengan mulut, harus ada korban penebus. Nah, itu konsep perjanjian lama. Nah, begitu. Jadi oke, sudah. Di dalam konsep perjanjian lama, penebusan dosa itu ada beberapa macam. Di antaranya dengan burung tekukur dan burung merpati. Di mana adanya? Di dalam Imamat nomor 7-nya. Anda tadi Imamat 5 nomor 15, sekarang kita mundur ke belakang Imamat nomor 7-nya, ya. Ini adalah konsepnya, kita lihat nomor 7-nya. Kita lihat nomor 7-nya. Tetapi kalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Oke, itu satu. Jadi korban penebus dosa boleh burung tekukur atau merpati di Imamat 5 nomor 7 atau Imamat 12 nomor 8. Imamat 12 nomor 8-nya kita buktikan, ya. Imamat 12 nomor 8 kita buktikan lagi, ya. Tadi di dalam Imamat 5 nomor 7, sekarang Imamat 12 nomor 8. Bagaimana di sana dinyatakan, dibunyikan nomor 8 itu berbunyi begini, ya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus
dosa. Itu pertama. Yang kedua, penghapusan dosa itu adalah yang kedua tadi dengan burung tekukur atau merpati. Yang kedua dengan tepung, epak tepung, ya, dengan epak tepung. Di mana bunyinya? Dengan namanya dengan epak tepung tadi di dalam Imamat 5 nomor 11-nya. Tadi Imamat 5 nomor 13 yang Anda tunjukkan. Nah, sekarang Imamat 5 nomor 11-nya. Dilihat Imamat 5 nomor 11-nya. Dengan apa? Dengan tepung, ya, sebagai korban tebusan dosa. Di dalam Imamat 5 nomor 11-nya. Kita buktikan. Kita buktikan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya ia 10 epak tepung, ya, epak tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. 2, ya, udah jelas kan? Yang pertama burung tekukur, yang kedua tepung, yang ketiga namanya bagaimana cara menghapus dosa selanjutnya. Yang ketiga yaitu di dalam masih dalam PL tadi dengan domba, ya, atau lembu. Di mana? Di dalam Yesaya 9 nomor 4. Yesaya 9 nomor 4. Kita buktikan. Kita ya namanya tidak main apa namanya tuduh-tuduhan, ya. Yesaya 9 nomor 4. Apa yang harus dikorbankan sebagai penebus dosa? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat tidak di penyayang si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap tentara sebab setiap tentara, setiap kemana ini tulisan agak kurang, agak buram. Sebentar, belum penuh seluruhnya. Belum penuh seluruhnya. Kita lihat dulu, tunggu dulu ini sinyal cepat, buka cepat. Ya, poinnya aja bos, poinnya. Ya, yang jelas poinnya itu adalah pengorbanan itu dengan domba. Oke. Yang selanjutnya nomor 4, penghapusan dosa itu nomor 4-nya yaitu dengan cara mencium batu bara. Mencium batu bara itu menghapus dosa. Di mana adanya? Masih dalam Yesaya 6 nomor 6 dan 7. Yesaya 6 nomor 6 dan 7 dengan cara mencium batu bara, ya. Kita lihat lagi, kita buktikan. Ini sinyal. Sebentar. Udah mulai walaupun maju dikit-dikit. Nomor 6-nya, tetapi seorang daripada sarapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sapit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini jadi penghapus dosa dengan cara mencium banunya batu bara. Oke. Yang terakhir, penebusan dosa itu dilakukan dengan pengorbanan apa? Yaitu dengan tai sapi, ya, dengan membakar tai sapi. Di mana adanya? Di dalam Imamat 16 nomor 27. Imamat 16 nomor 27. Kita buktikan biar kita tidak dituduh mempriming, ya. Imamat 16 nomornya nomor 27 atau dalam Keluaran 29:14 sama, ya. Imamat 16 nomor 27. Kita buktikan, kita baca bersama-sama supaya menyimak yang di bawah pun. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus,
harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Oke? Kemudian di dalam Keluaran 29:14, ini PL semua loh. Keluaran, di dalam Keluaran ada pengeluaran, ada pemasukan tentunya ya. Di dalam Keluaran, ya, sebentar, ada Keluaran berapa tadi? Keluaran 29 ayat 14. Kita buktikan apa itu penghapus dosa itu. Nomor 14-nya ya, nomor punggung 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi ada 5 di dalam PL menyatakan korban penebus dosa itu pertama dengan burung tekukur atau burung merpati pengorbanannya, yang kedua dengan tepung, yang ketiga dengan domba, yang keempat mencium batu bara, yang kelima dengan tai sapi atau kotorannya. 5 cara penebusan dosa di dalam PL. Anda katakan mengorbankan anaknya menebus sebagai tebusan dosa oleh Yesus, penebusan dosa dengan korban manusia, dengan darah manusia. Kata Anda itu adalah dalam PL, silahkan sebutkan. Maaf Ustadz, sebentar saya potong. Saya 10 menit lagi rungkat ya, maaf ya. Maaf Ustadz. Ustadz Abu. Ustadz Abu Gozi. Monika, monitor. Iya, 10 menit lagi saya rungkat, pindah ke kakak Umu ya. Pindah ke kakak Umu. Tadi kakak udah konfirmasi sama kakak Umu. Ya, soalnya mau pergi. Ya, lanjut. Iya. Lanjut, Ustadz. Ya, kita tinggal menunggu jawaban Al-Tarigan. Kata Al-Tarigan tadi ada nubuatnya. Kita tinggal nunggu. Sekarang terima kasih. Ternyata Bapak Ustadz ya. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih. Oke Pak Ustadz, Anda mengutip ayat demi ayat panjang lebar. Saya tidak akan semuanya itu berkata-kata. Saya hanya tanya Anda, sederhana saja. Berarti Anda setuju nggak bahwa penghapusan dosa itu konsepnya harus ada penebus? Ya, dari Anda yang kutip itu, saya tidak dari Islam, dari yang Anda kutip, bukan dari sudut pandang Islam. Oke. Percaya nggak? Ya, yakin pertanyaan nggak? Saya belum Anda jawab. Saya mengikuti narasi Anda dulu. Jawab dulu dong. Ini belum dijawab, masih malah bertanya lagi. Pernyataan Anda tadi menyatakan bahwasanya sudah dinubuatkan. Iya, kematian Yesus di salib itu dinubuatkan sebagai korban tebusan dosa, sebab tidak mungkin dong hanya sekedar berdoa saja tanpa adanya tebusan. Nah, sekarang yang saya tuntut sama Anda tadi, di mana di dalam PL bahwasanya korban penebusan dosa dengan cara dikorbankan anak manusia, dengan cara mencorahkan darah anak manusia. Silakan. Oke, saya jawab, tapi izinkan saya tidak akan menyita waktu seperti Pak Ustadz tadi panjang lebar. Itu pasti saya jawab. Jangan terbing dong. Saya kan membacakan Bible Anda panjang lebar itu. Berarti Pak Ustadz setuju nggak bahwa dalam konteks Israel, saya tidak tanya konteks Islam, ya, dalam konteks Israel bahwa penebusan dosa atau penghapusan dosa itu ada konsep penebusan dari yang dibaca, setuju nggak? Tidak. Sebagai bukan penebusan, penghapus. Saya tidak setuju dengan penebusan. Tidak ada bahasa. Saya bacakan lagi. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus, bukan penebus. Penghapus, ya, bukan penebus. Beda. Penebus dengan penghapus berbeda ya. Itu harus bedakan. Kalau menebus itu kepegadaian. Kalau penghapus itu di rumah sekolah sudah ada. Tadi kan yang saya baca awal Pak Ustadz, kan ada korban penebus salah. Kenapa Ustadz abaikan itu? Mana? Yang mana? Iya, yang mana? Yang mana?
seluruhnya itu bukan penebus, penghapus. Saya baca ya, dengarkan baik-baik Pak Ustadku ya, supaya jangan saya dikira mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah saya katakan. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Jadi dari yang Anda kutip ini konsepnya jelas ya, walaupun Anda menolak, tapi konsep penebusan dosa itu atau penghapusan dosa itu tidak ada jalan lain. Pertama, harus ada korban. Korbannya berupa kedua, korbannya berupa tadi kan sudah baca dari korbannya berupa apa? Kambing, domba, itu yang bukan manusia. Kalau dengarkan dulu ya. Nah, kalau tidak mampu secara ekonomi, maka dibuat dari burung tekukur dan lain-lain. Ya, artinya konsep penebus dosa itulah yang tertulis dalam Taurat Yahudi. Ya, nah, kenapa orang Kristen kan gitu? Ada orang tanya, kenapa orang Kristen seperti itu? Ya. Berarti Kristen itu jauh berbeda dengan Yahudi, begitu? Konsepnya sama, interpretasinya yang berbeda. Silakan baca Bapak lah Pak, baca Yeremia 19 nomor 5 itu. Iya. Kalau korban anak manusia itu bagaimana dibenarkan atau tidak? Imamat 20 nomor 2 yang menyerahkan anaknya kepada itu tuh harus dilempari batu. Artinya Tuhan sendiri tidak merestui apabila itu penebusan penghapusan namanya dengan darah manusia. Tetapi yang dibenarkan Tuhan di dalam PL itu adalah dengan cara apa? Boleh dengan burung tekukur, boleh dengan burung merpati, boleh dengan tepung, boleh kalau mampu dengan domba dan lembu, kalau tidak bila perlu hanya dengan kotoran sapi, kan begitu ya. Tetapi tidak ada dengan cara mengorbankan, mencorahkan darah dan anak manusia. Oke, nggak masalah. Itulah yang membedakan kami dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi setuju dengan itu, tidak ada Yudaisme, Pak Ustaz. Jadi kan saya katakan berarti kan Kristen berbeda dengan Yahudi kan? Gimana? Berarti Kristen berbeda dengan Yahudi bukan? Tafsirannya. Kristen berbeda dengan Yahudi. Tafsirannya apa? Itulah yang membedakan kami Kristen dengan orang Yahudi. Itu kau bilang. Izinkan saya terangkan. Yesus kenapa ditolak oleh orang Yahudi? Salah satu adalah karena tafsiran tentang kitab